Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan yang mana pembahasan ini adalah sebuah tugas dari dosen saya, yang mana judulnya yaitu peran LBH kampus pasca disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Oke, lanjut saja untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kita langsung ke pembahasannya. Ya, pembahasan yang pertama itu hak bantuan hukum. Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara atau kesamaan kedudukan dalam hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut equality before the law. Terus hak atas bantuan hukum itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tidak mampu membayar jasa advokat. Yang ketiga, hak untuk berkomunikasi dengan advokat. Dan yang terakhir, itu hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Oke, sekarang jenis bantuan hukum. Ada berapa sih jenis bantuan hukum tersebut? Jenis bantuan hukum itu ada 3 kawan-kawan. Yang pertama, bantuan hukum konvensional. Yang kedua, bantuan hukum konstitusional. Dan yang ketiga, bantuan hukum struktural. Kalian pasti bingung kan? Apa sih pengertian dari bantuan hukum yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, bantuan hukum konvensional adalah tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal atau legal dalam bentuk bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum pada orang miskin dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama. Terus yang ketiga, bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum bukan sekedar perlembagaan pelayanan hukum bagi si miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Oke, terus bantuan hukum menurut sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu ada 4 macam ya. Yang pertama, bantuan hukum dari organisasi advokat. Yang kedua, bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Yang ketiga, bantuan hukum dari LBH kampus. Dan yang keempat, bantuan hukum dari pengadilan. Bantuan hukum dari organisasi advokat diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Terus yang kedua, bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum itu biasanya seperti LBH Ansor, itu nama organisasinya ya. Terus yang ketiga, bantuan hukum dari LBH kampus. Hampir semua perguruan tinggi memiliki LBH. Tahu LBH kan? LBH itu lembaga bantuan hukum. Umumnya karena terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat dibentuk biro atau unit yang memberikan bantuan hukum. Unit ini dapat berada di bawah fakultas hukum atau syariah atau di bawah rektorat. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH kampus tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan visi dan misi organisasi, program kerja, dan kapasitas kelembagaan. Secara umum, prosedurnya hampir sama dengan LBH pada umumnya, yaitu pertama adalah langsung datang ke kantornya. Terus, bantuan hukum dari pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung, masyarakat wajib mempersiapkan yang pertama surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat. Yang kedua, surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh LBH setempat. Terus yang keempat, permohonan tertulis diajukan kepada ketua pengadilan negeri atau KPN setempat. Permohonan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Jadi dalam bantuan hukum dari pengadilan ini harus mengajukan 4 surat ya. Yang pertama surat keterangan tidak mampu, yang pertama surat permohonan tertulis. Terus bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Terus penerima bantuan hukum itu apa sih? Penerima bantuan hukum adalah orang-orang atau kelompok orang miskin. Yang ketiga, pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
Undang-Undang Bantuan Hukum mulai berlaku tahun 2013. Pemberi bantuan hukum tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya. Terus pemberian bantuan hukum LBH atau LBH kampus. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Menkumham melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Verifikasi ini dilakukan setiap 3 tahun oleh panitia khusus yang terdiri unsur yang pertama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM, yang kedua, akademisi, yang ketiga, tokoh masyarakat, dan yang terakhir, lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum. Oke, sekarang apa sih syarat dari LBH atau LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum? Syaratnya itu ada 5. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi oleh Menkumham. Yang ketiga, memiliki kantor sekretariat yang tetap. Yang keempat, memiliki pengurus. Dan yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Terus apa sih hak dari LBH atau LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum? Haknya itu terdiri dari yang pertama, melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum atau syariah. Yang kedua, melakukan pelayanan bantuan hukum. Yang ketiga, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lainnya. Yang keempat, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Yang kelima, berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani. Terus yang keenam, mendapatkan hak informasi dan data. Dan yang terakhir, itu mendapatkan hak imunitas. Terus tadi itu hak-haknya, sekarang kewajibannya. Kewajiban dari LBH atau LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum yaitu terdiri dari yang pertama, melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum. Yang kedua, melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum atau syariah. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang ditangani. Dan yang kelima, itu memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang ini sampai perkaranya selesai. Terus, ketentuan pemberian bantuan hukum itu terdiri yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang keempat, pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan secara lisan. Ini biasanya bagi orang yang buta huruf ya. Terus, prosedur pemberian bantuan hukum itu terdiri dari yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberian bantuan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Terus yang ketiga, dalam hal permohonan bantuan hukum yang diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Yang ketiga, dalam hal permohonan bantuan hukum yang ditolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan penolakannya. Terus yang keempat, itu ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Terus apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum? Persiapannya itu terdiri dari yang pertama, melengkapi syarat sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Yang kedua, mengaktifkan dan mengefektifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberi bantuan hukum. Yang ketiga, merekrut advokat syariah, alumni syariah, dan melibatkan dosen atau mahasiswa yang mempunyai kecenderungan di bidang hukum. Yang ketiga, menggandeng kerja dengan organisasi advokat. Yang kelima, melakukan MUU dengan pengadilan agama, misalnya seperti Posbakum atau Asosiasi Bank Syariah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.